Halo, nama saya Aditya Wisnu Permana. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Saya berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, kali ini aku mau cerita tentang cara menjadi asdos, terus tugas asdos itu apa aja, dan juga gaji asdos. Nah, kalian pasti penasaran banget kan, berapa gaji asdos sebenarnya? Nah, aku mau cerita berdasarkan pengalamanku saja ya. Pertama, itu syarat menjadi asdos ini terutama yang ada di fakultasku sendiri ya. Nah, syarat sebagai mencalonkan diri sebagai asdos itu yang pertama nilainya minimal B, terus minimal bisa public speaking dengan baik lah. Ini nggak harus sih kayaknya yang public speaking, tapi ya kalau bisa ya harus bisa. Soalnya kan kita ngajar banyak mahasiswa yang lain kan. Terus yang lain lagi itu minimal pernah mengikuti mata kuliah tersebut. Iya kan, namanya kita juga ngajar, terus syarat sebelumnya jika juga kita harus mendapatkan nilai B di matkul tersebut sebelum ngajar, ya pasti harus sudah mengikuti mata kuliah tersebut. Terus apalagi syaratnya? Nggak ada sih, kayaknya syaratnya itu aja. Nah, prosesnya kalau dulu aku itu kan ada email mahasiswa kan, bukan email mahasiswa tapi email student. Nah, aku dapat email student dari fakultas yaitu HMP ku sendiri. Di sana ada informasi nanti bakal ada seleksi asdos nih. Bukan seleksi sih, kayak pendaftaran. Ayo siapa yang mau jadi asdos, silahkan daftar ya. Soalnya di fakultasku sendiri itu yang mau jadi asdos itu bukan dosen yang minta. Bisa sih kalau fakultas lain kayaknya bisa kalau dosennya minta sendiri. Tapi kayaknya itu harus nggak tahu sih kalau itu. Tapi kalau di aku ada open recruitment buat jadi asdos di semester tersebut. Nah, aku dapat email tersebut, aku coba daftar jadi asdos. Yang aku pilih matkul yang buat jadi asdos itu pemrograman dasar. Nah, untuk mahasiswa kurikulum 2021 yaitu pemrogramannya itu 3 SKS karena matkul aku sendiri dulu itu 6 SKS ya, jadi agak berat. Tapi sekarang dibagi jadi 2 kali. Yang pertama semester 1 itu 3 SKS, terus semester 2 itu ada lagi pemrograman tapi SKS selanjutnya juga sama 3 SKS. Nah, aku daftar itu. Berhubung namanya pemrograman, terus kita di perkuliahan, bukan perkuliahan apa ya, jurusan teknik informatika. Anak teknik terus informatika lagi, pasti pemrograman yang paling susah. Nah, berhubung nilai pemrogramanku itu A, terus aku menguasai banget coding, terus logikanya, ya udah aku daftar deh buat jadi asdos. Sebenarnya itu kalau matkul yang lain itu ada seleksinya. Contohnya itu ada pengenalan teknik informatika. Nah, di matkul itu banyak yang daftar. Jadi karena banyaknya sumber daya manusia SDM yang daftar di matkul tersebut dari pihak fakultas, akhirnya mengadakan seleksi untuk matkul pengenalan teknik informatika tadi. Terus akibat dari bukan akibat siapa ya? Uh, karena matkul pemrograman itu susah, ya udah deh. Terus peminat yang jadi asdos itu dikit, yang daftar dikit, ya udah. Yang semua yang daftar itu langsung diterima jadi asdos. Tapi kebanyakan yang jadi asdos informatika itu uh, untuk semester ini ya, semester di angkatan 2021 itu kebanyakan kakak tingkat di angkatan 2019 yang jadi asdos dari angkatan 2020 itu cuma 1 orang, yaitu aku sendiri. Nah, jadi teman-teman asdosku di matkul pemrograman itu cutting semua, kakak tingkat semua 2019. Tapi nggak apa-apa guys, nanti kita juga kenal sama yang lain. Toh mereka juga pernah ngajarin kita toh di awal-awal dulu.
Nah, habis itu nggak ada seleksi, ya udah kita pembagian kelas, terus pembagian jadwalnya biar nggak tabrakan kan sama jadwal kita sendiri. Masa kita tujuannya kuliah buat cari ilmu buat kita, terus kita mau jadi asdos ngajar buat yang teman-teman yang lain, malah tabrakan sama kita kan nggak baik. Nah, kita pilih sendiri jadwal sama kelasnya apa aja biar nggak tabrakan. Habis itu kita cerita apa dulu? Oke lah, kita cerita susah senengnya ya. Nanti buat gajinya belakangan aja. Soalnya seru. Untuk kegiatannya, jadi asdos itu yang pasti ngajar. Kalau ngajarnya itu bebas, kalau di aku ya, di fakultasku sendiri itu bebas. Mau ngajarnya bentuknya gimana itu terserah asdosnya. Terserah kita sendiri sebagai asdos. Mau pakai apa aja, gimana aja itu terserah, bebas maunya kita. Yang penting materinya tidak boleh melebihi dosen. Jadi dosen misalkan sampai B, ya kita nggak boleh ngelewatin B. Maksimal kita B atau baru A. Tapi kalau sama sih nggak apa-apa sih. Jadi dosen ngajar, baru kita ngajar. Jadi diulang 2 kali gitu. Terus selanjutnya lagi itu bikin jadwal. Bukan bikin jadwal, bikin tugas. Ngoreksi tugas buat tes tengah semester sama tes akhir. Nah, untuk tes akhir ini bisa responsi ataupun tes biasanya. Tes responsi itu kayak tugas rancang, kayak kita buat project apalah gitu buat mahasiswa yang lain. Selain itu, kita juga berkewajiban membimbing, bukan membimbing sih, membantu teman-teman mahasiswa yang lain, maksudnya di kelas kita. Kalau ada mereka tanya, ya udah kita semaksimal mungkin bisa bantu ngejelasin. Walaupun itu di luar kelas ya, itu kita berkewajiban buat ngejelasin. Udah gitu aja kayaknya sih. Sama koordinasi ke dosen. Mudah kok kalau jadi asdos itu. Paling bantu-bantu dosen. Kalau dosen butuh bantuan ya kita bantu dikit-dikit. Tapi selebihnya kita bebas mau ngapain. Terus langsung aja ya kita masuk ke gaji kayaknya biar nggak kelamaan. Untuk gaji ini tergantung universitas, tergantung fakultasnya sendiri-sendiri ya. Kalau di fakultasku, gaji itu ada 2 tipe. Bukan dua tipe sih, tapi ada 2 jenis. Yaitu gaji, bisa dibilang gaji pokok. Itu kayak SKS dari matkul tersebut. Misalkan matkul pemrograman, dasar-dasar pemrogramannya itu 3 SKS. Nah, tiap SKS-nya di fakultasku itu 100.000. Nah, jadi kalau 3 SKS, berarti 1 semester itu 300.000. Dikali jumlah kelas. Kalau kita ngajarnya lebih dari sekelas, berarti dikali jumlah kelasnya. Nah, kalau aku kemarin ngajarnya 2 kelas, berarti aku total mendapat 6 SKS. 3 SKS kelas A, 3 SKS lagi kelas B. Nah, jadi total 6 SKS berarti 600.000. Terus yang kedua itu gaji apa ya namanya ya? Aku lupa. Pokoknya aku lupa, guys. Bentar aku cari dulu. Nah, baru ketemu. Jam jaga. Nah, selain gaji dari SKS tadi, di fakultasku itu juga ada gaji dari jam jaga. Jam jaga itu maksudnya kayak kita buat soal, terus koreksi untuk kelas kita tersebut. Misalkan kita buat tugas, untuk tugas 1 itu kita buatnya 2 jam, kan coding kan, kita buat coding. Itu 1 jam, 2 jam, per jamnya itu dibayar. Terus selain buat tugas, kita juga koreksi itu dibayar. Terus
Kalau ada yang tanya, ada yang mau minta bimbingan di luar jam kelas, itu kita juga dibayar. Misalkan ada anak A atau B atau C atau beberapa itu tanya ke kita, "Kak, ini gimana? Cara ngerjainnya gimana? Tolong bantu, Kak." Nah, kita jelasin, terus dengan bentuk apapun kita ngejelasin, itu namanya jam jaga, bimbingan luar kelas. Jadi setiap jamnya itu dihitung. Misalkan ini hari Senin. Hari Senin dari kelas apa? Ada yang tanya nih, ada yang mau bukan ada yang minta bimbingan tapi ada yang tanya. Terus kalau mereka tanyanya lama terus kayak kita bimbing gitu, dihitung jamnya. Itu uh, berlakunya tiap kelas sendiri ya, kan ada 2 kelas. Kalau dari kelas A sama B tanya bareng-bareng itu jamnya dihitung sendiri-sendiri. Gitu, perharinya dihitung berapa jam. Kalau ada yang tanya, itu sih. Kebanyakan dari bayaran asdos itu 60% dari gaji SKS, 40% dari jam jaga kalau di aku. Gitu sih. Ada yang mau tahu nggak kisaran berapa total gaji yang aku dapat dari menjadi asdos di semester 1 untuk satu matkul pemrograman ya, dasar-dasar pemrograman. Nah, kemarin aku baru ngirim laporan buat dikirim ke Prodi. Itu total untuk kelas A, bukan kelas A sih, ada kelas E sama H yang wajar, tapi aku sebutin A sama B ya. Untuk kelas A itu total jam jaganya itu 44 jam. Itu satu semester ya. Dan satu jamnya itu dibayar 7.500. Jadi 7.500 dikali 44 jam. Kisaran berapa ya? 75 kali 4 300 kah? Mungkin? Ya, 300-an. Bener ding 300-an. 300-an lebih ya. Itu untuk satu kelas untuk bayaran jam jaga. Ditambah SKS. Per SKS 100.000. Ini aku satu kelasnya 3 SKS. Berarti kan 300.000. 300 ditambah 300, 600. Itu untuk satu kelas. Nah, berhubung aku mengajar 2 kelas, tapi beda-beda ya jam jaganya. Untuk SKS sama, tetap 300. Untuk yang kelas satunya itu 23 jam. Berarti kan sekitar 150 ribuan. Jadi total untuk satu semester, satu matkul, itu aku mendapat 1.200.000. Gimana teman-teman? Ada yang tertarik kah jadi asdos? Gampang kok buat jadi asdos, cuma ngajar. Tapi ya gitu, harus serius buat ngajar. Kira-kira teman-teman mau tahu cerita apa lagi nggak? Atau teman-teman ada yang request, Kak, buat course dong. Bukan buat course ya, tapi buat video materi pemrograman. Misalkan dari awal sampai akhir gimana. Terus bentuk-bentuk tugasnya yang ada di kuliah itu gimana. Kita coba buat di channel YouTube. Kebanyakan tugas yang mirip itu gimana yang sering muncul. Terus cara ngerjainnya gimana? Bukan gimana sih? Ayo gimana? Bingung. Ya udahlah, nanti kok komen aja ya maunya gimana. Apakah setuju dengan ide saya? Oke, mungkin sekian dulu cerita gaji asdos dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.